kemesraan-kemesraan ya mungkin harus maksudnya dievaluasi. Awalnya aku live di rumah karena aku mau melihat tumbuh kembang anak-anak. Kok aku nggak ada nangis-nangisnya, lihat ininya ya, lihat tayangannya ya, malah aku lucu, malah aku ketawa dari. Kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau ngirim kasur ke apartemen? Tapi kamu nggak ada bukti kan itu? Nggak ada. Ditanya si hostnya, ada bukti nggak? Enggak katanya. Oh enggak, iya ada. Pokoknya dia dimintanya ke kamu. Iya dia datang ke rumah aku. Kenapa dia minta ke kamu? Aku juga nggak tahu kok. Aku Loh, nggak turun. Kamu nggak tanya? Aku nggak turun. Oh, siapa yang Itu turun? security di bawah. Aku udah nggak mau ketemu itu lagi deh, trauma. Wah, dan kolektor pokoknya. Jadi nggak kelar itu masalah. RO pinjol. Lu percaya warga? Lu percaya? Pun di balik story kau itu, yang pada intinya kau pun tidak manusia. Paham? Paham kau anak pungut yang nggak tahu diri, ular. Nah, pacarnya si Enda ini apa? Modal muka tembok, muka tebal, modal tidak tahu diri dan tidak tahu malu, dan modal 2 telur dan 1 burung perkututnya itu untuk memuaskan pacarnya itu. Buat komen yang jelek-jelek, yang disuruh komen jelek-jelek, gue ntar gue bayar 2 kali lipat. Skenario lelang-lelang gegara minta tiket Blackpink. Ya Allah ya Robi. Guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita membahas kasus Sarwenda ini guys. Jadi kasus ini memang nggak selesai-selesai ini. Udah berapa bulan kasus ini. Malah makin panas saja ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu aja guys video pertama guys. Ini dia videonya. Live kemesraan-kemesraan ya mungkin harus maksudnya dievaluasi karena kan biar gimana itu memang kan budaya Indonesia kan, kita tinggal di Indonesia, kurang bagus dilihat. Itu sempat terpikirkan nggak, Gwen? Kenapa awalnya aku live di rumah? Karena aku mau melihat tumbuh kembang anak-anak aku dan aku harus tetap bekerja. Jadi aku seneng ketika aku kerja, anak aku main di depan. Walaupun kadang kalau yang sering nonton live tahu suka berisik gitu, tapi aku nggak mau ninggalin momen sama mereka, tapi aku harus kerja. Makanya dari dulu aku selalu live di rumah, bukan karena hanya live bareng sama Gio doang. Sarkawi, kok aku nggak ada nangis-nangisnya, lihat ininya ya, lihat tayangannya ya, malah aku lucu, malah aku ketawa dari awal sampai akhir dikirimin gue. Terus kayak ada lagunya gitu loh, Sarkawi, bohong, kamu tukang bohong, gitu kayak lagu gituan. Jadi Sarkawi memang tidak pernah katanya mau untuk memalukan di depan anak-anak. Nah tapi untuk di depan hampir seluruh rakyat Indonesia yang nonton live kamu, memalukan gak? Pembenaran diri ya Wak. Pembenaran dirinya kenceng ya Kak Sarkawi ya. Baru kali ini gue lihat podcast yang katanya sedih film India, gue ketawa ngakak loh. Aduh, soal segala kasur baru dibahas. Beli kasur baru di rumah kita juga selalu beli kasur baru. Kenapa emang kasur baru? Ada hubungannya kali. Udah deh, pokoknya hari ini lagunya judulnya bohong, kamu tukang bohong. Dari kota Medan melaporkan buat Sarkawi. Netizen. Dia tetap nggak mau. Kupikirlah dia ini nggak bakal podcast lagi Aku kirain menjelang apartemen mediasi bisa pindah. besok. Jadi ada kiriman Podcast kasur loh baru dia. ke rumah Sekarang pindah. kalian jangan fokus ya, jangan salpok ya. Baru skin booster. Kasur buat Ternyata siapa? podcast lah dia lagi. Disuruh kirim Ada bapak lagi ke drama baru sekarang. apartemen. Judulnya Drama Jadi dia Kasur. sudah- Coba kita dengar dulu. Butuh waktu yang lama. Dia tetap nggak mau. Maunya Ternyata kok, aku kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Kasur buat siapa? Aku nggak pesan, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain.
security diomelin habis-habisan dong. Karena kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau ngirim kasur ke apartemen? Tapi kamu nggak ada bukti kan itu? Nggak ada. Ditanya si hostnya, ada bukti nggak? Enggak katanya. Aduh, podcast ini makin... Cuy. Sweet potato fries aja. Ngakir, iya. Nasinya disisain. Nanti hujan ya. Tanya Uncle aja ya. Itu bukan hujan. Itulah katanya mental anak. Tapi kira-kira orang ini nikah nggak ya nanti? Pengen juga sih datang. Diundang nggak ya kita? Para sarjios. Gitu. Sekelas RO pinjol. Lu percaya warga? Lu percaya? Ya Allah, klarifikasi dari sang nyonya di salah satu podcast ternama begitu kan ya. Oke lah, mungkin bagi para pengikut tim kurcaci-kurcacinya, semangat, inilah bukti kenyataan yang ada gitu kan. Ternyata yang jahat itu tuh RO, ternyata yang bermasalah tuh RO. Bagi mereka, para kurcaci-kurcacinya. Lah kalau bagi kita mah bagi gua begitu kan ya, yang melihat dari awal nyampe kelar itu podcast, banyak sekali part-part yang istilah kata mah blunder, malah memancing dia buat ngebum lagi di media sosial begitu. Ada juga yang bikin gua ngekek perkara pertanyaan hostnya ke Cakung. Jawaban si narsumnya ini ya, si nyonya ke Cikarang. Kagak nyambung. Ibarat kata pantun mah, jaka sembung bawa jubah dah, kagak nyambung dah. Beneran. Yang satu nih, kita bahas dulu. Yang pertanyaan, perkara les itu sebenarnya kemauan siapa? Tinggal lu jawab, kagak usah mutar-mutar nyampe ujung-ujungnya ngomong. Anak aku udah lama broken home, takutnya dia mencari nyaman di luar, cerita-cerita sama orang lain, apalagi anakku ini seorang perempuan. Aku takutnya dia bercerita di luar, makanya sebisa mungkin aku memberikan kenyamanan untuk selalu berdiskusi. Lo itu tinggal jawab, nyonya, tinggal jawab pertanyaan si host. Kemauan siapa terkait les tersebut? Lo tinggal jawab kemauan anak-anak, kalau emang kemauan anak-anak. Kalau misalkan kemauan RO sang mantan, kemauan RO begitu, atau kemauan lu sebagai nyonya gitu kan, kemauan lu, udah kagak usah mutar-mutar apa, udah kayak ular tangga lu itu ngejawabnya. Ya yang ujung-ujungnya jadi kagak nyambung. Dari pertama nikah, dari sebelum perceraian juga, dari masih nikah juga katanya terkait les itu mah udah berjalan. Ya kan yang dipertanyakannya itu satu, kemauan siapa? Nah lu tinggal jawab kemauan si A, si B, dah begitu kan. Kagak usah muter-muter nyari nyaman di luar. Kedua, perkara lab mesra begitu. Kalau kata netizen mah mesum lah ya. Itu kan dikasih nasihat nih sama si hostnya ya. Itu tuh kurang baik begitu kan, nggak boleh. Dia malah ngejawabnya apa? Kenapa saya lab di rumah? Karena saya ingin melihat tumbuh kembang anak. Lagi pula walaupun klub di rumah berisik-berisik, anak juga suka ada di luar kok, begitu kan. Yang diomongin sama hostnya ini di podcast tersebut itu perkara lab lu yang mesra-mesra, yang mesam-mesum kayak begitu. Kalau kata netizen mah yang ngebikin jijik netizen. Itu ngapa jadi lu ngejawabnya ke masalah tumbuh kembang anak? Saya ingin melihat tumbuh kembang anak, saya ingin, ayo Allah ya Robi, beneran kata Bang Minol begitu ya kan. Kalau berdiskusi soal anak itu kagak nyambung, muter-muter
kemana-mana. Divalidasi sih kalau kata gua mah dari podcastnya yang terbaru tuh di salah satu podcast ternama. Ya, dah. Udah, bye. Guys, kebayang nggak sih kalian suatu saat nanti tuh si anak pungut sama si Cong konflik. Bakalan dibongkarnya semua, diungkit-ungkitnya apa yang diberikannya kepada si anak pungut. Tapi jujur ini ya, saya menantikan momen itu terjadi. Kau ingat ya anak pungut, tabur tuai menantimu. Semangat anak ular. Mengulah lagi kau ya anak pungut. Bohong. Siapapun di balik story kau itu, yang pada intinya kau pun tidak manusia. Paham? Paham kau anak pungut yang gak tahu diri, ular. Tapi memang status itu pantas untuk kalian. Cocok. Keren sih menurutku. Itu pas sekali status itu untuk kalian. Bohong. Apalagi kau bilang Cong, kau bilang kesalahan terbesar kau adalah menuruti semua keinginan anak kandung kau dan juga mantan kau itu. Iya. Yang kau bilang A, yang keluar di sana B. Longor. Kau nggak usah pauk kali ya. Ya, nggak usah pauk kali. Ya, longor. Aku tahu ini akal-akalan kau biar drama ini berlanjut terus. Pauk. Cong, petisi ganti ayat tetap berlanjut, longor. Si Enda bersama kedua putrinya itu kan pernah nonton konser Blackpink ya. Dan si Mokondo ikut. Tahu siapa yang biayain si Mokondo itu adalah dasar laki-laki gak tahu diri kau. Sebagai jantan kau cuma modal 2 telurmu itu dan berumpur kutukmu itu. Jangan-jangan kau AOA pun minum obat kuat dulu. Enda. Kalian tahu tidak modalnya pacarnya si Enda ini apa? Modal muka tembok, muka tebal, modal tidak tahu diri dan tidak tahu malu, dan modal 2 telur dan 1 burung perkututnya itu untuk memuaskan pacarnya itu, si betina itu. Tahu, makanya dia habis-habis memeras mantan laki dia. Enda, kalau kau nangis kan, usahakan air matamu itu keluar. Tidak ada keluar air matamu. Jangan kau paksa, nanti buta kau. Ya, jangan kau jual kesedihan kau kalau diwawancarai wartawan. Jual kesedihan pun kau gak ada gunanya. Kau betina tahu, menyerupai iblis sudah. Nggak tau malu, anak lu ngeliat kayak begitu. Hah? Itu mah, itu ngapain? Jangan geli. Opa. Gak happy soalnya lu pernikahan lu apa harus ngeliatin orang begitu di gratisan ya kan? Kalau yang punya suami normal gak bakalan boleh lu ngeliat begituan. Maroko, lu kenapa? Birahi. Bawa masuk CEO, cepat. Aku sudah tidak kuat. Aduh. Gila, lu yang udah bikin ya skenario lelang-lelang gegara minta tiket Blackpink. Ya Allah ya Robi, sari jembret, dijempet bagio. Ya Allah, sari jembret. Buat di mana duitnya? Buat dipakai apa duitnya? Kalau aku ikut-ikutin ya kisah perceraiannya si Ruben sama Sarwenda ini, jadi seperti mempertegas dan memperjelas kebanyakan ya, bukan semua, kebanyakan laki-laki kita di Indonesia itu setelah cerai
banyak yang lupa tanggung jawab. Bener nggak guys? Ada berapa janda di Indonesia ini yang nggak dibiayai sama suaminya? Biaya anak-anak dilupain gitu ya, banyak ya kayak gitu kejadian kan. Nah kalau yang ini kan dibungkus sama drama, dibungkus sama pencitraan, dibungkus sama simpati, merebut simpati dari netizen yang tergila-gila sama sesuatu ya kan. Aku nggak kebayang ya kalau suatu hari misalkan si dia ini ketemu sama janda yang punya anak, mungkin anak 2, anak 3, terus anak-anaknya butuh biaya sekolah, butuh kehidupan yang layak gitu kan misalkan ya. Nah, apakah ini si Ruben seorang duda bersedia menjadi papa tiri? Nah, kalau dari kasus yang kita lihat pasti dia nggak bisa jadi papa tiri ini. Buktinya si Sergio mendekati anak-anaknya dia marah. Berarti nanti ketika dia nanti mendekati seorang janda, dia pun nggak akan mendekati anak si janda tersebut, nggak bakalan look after gitu, nggak bakalan memperhatikan, merawat. Dia cukup deket-deketin maknya, sayang-sayangin maknya, anaknya disingkirin. Kan begitu kan kata-kata dia itu, jauhi anak gue, nikahin aja tuh, tapi jauhin anak gue. Nah, dia kan ngomong begitu kan. Jadi menurut aku, kalau sama anaknya kandung, anak sendiri, dia perhitungan seperti itu, gimana dia mau memperhatikan anak orang? Gimana dia mau mensejahterakan anak orang? Jadi ya kelihatan kan laki-laki yang baik itu adalah ketika dia bisa bertanggung jawab, mau dia ada anak bersama anaknya maupun tidak bersama anaknya. Keluarga apa? Dia udah serem. Bilangnya ini itu segala macam gak kenapa. Udah mulai Tapi naik. ntar Udah mulai naik darah. nah omel lagi gitu. Santai ya guys, santai bener. Daripada komen yang jelek-jelek, terus daripada dibayar buat komen yang jelek-jelek, yang disuruh komen jelek-jelek gue, ntar gue bayar 2 kali lipat.